Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Vita Nurul Hidayati, Tika Lailatun Nisa, Ismi Faiza Husniah, dan Ahmad Munaam Abror. Sebelumnya, apa kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kabarnya baik dan sehat selalu ya. Jangan lupa untuk memenuhi protokol kesehatan menuju Indonesia yang sehat. Pada video ini, kami akan membahas mengenai bahan ajar dan sumber belajar dari mata kuliah kajian dan pengembangan bahan ajar. Berikut adalah daftar pembahasan yang akan kita pelajari pada video ini. Yang pertama yaitu definisi bahan ajar dan sumber belajar, perbedaan bahan ajar dan sumber belajar, pembagian bahan ajar, cakupan bahan ajar, dan yang terakhir yaitu klasifikasi sumber belajar. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang definisi dari bahan ajar, definisi dari sumber belajar, dan definisi bahan ajar sumber belajar menurut para ahli. Adapun pengertian atau definisi dari bahan ajar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Adapun definisi lain dari bahan ajar oleh para ahli yaitu salah satunya menurut Prastowo, bahan ajar merupakan segala bahan yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi dalam suatu pembelajaran. Sedangkan menurut Mulyasa menerangkan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk definisi yang kedua yaitu definisi dari sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sumber yang mengarah pada pengetahuan dari beberapa dimensi. Sumber belajar memiliki arti dalam konteks yang luas maupun dalam konteks yang sempit. Salah satu arti dalam konteks sempit yaitu sumber belajar berupa media cetak, seperti majalah, buku-buku, ataupun sebagainya. Sedangkan dalam arti yang luas bisa berupa media-media lain seperti media elektronik, yaitu televisi, radio, handphone, atau perangkat kelas lainnya. Sedangkan definisi sumber belajar menurut para ahli yaitu salah satunya Hamdani menjelaskan bahwa sumber belajar adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran berupa buku teks, media cetak, media elektronik, dan lain sebagainya. Hasil dari pemilihan berbagai bahan ajar yang tepat juga akan berdampak pada pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa perbedaan dari bahan ajar dan sumber belajar. Pada bahan ajar memiliki pengertian yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli yang telah disebutkan pada slide yang sebelumnya. Nah, pada intinya yaitu bahan ajar terletak pada susunan sistematis dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun mengenai pentingnya pengembangan bahan ajar secara tepat yaitu tersedianya bahan yang cukup sesuai tuntutan kurikulum yang dipakai, karakteristik sasaran, dan juga tuntutan dalam memecahkan permasalahan. Adapun perbedaan dari sumber belajar yaitu mengenai bahan yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Association for Educational Communication and Technology atau sering disingkat AECT memberikan batasan sumber belajar yang memiliki makna berupa pesan, manusia, bahan atau software, peralatan atau hardware, teknik atau metode, dan lingkungan yang digunakan secara mandiri ataupun secara bersamaan guna untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Menurut Wahyu Ningsih, buku pelajaran sekarang lebih banyak menggunakan textbook, meskipun sudah ada variasi ilustrasi, tetapi kurang menarik minat baca siswa, sehingga para guru atau para pendidik dituntut untuk menyesuaikan untuk menarik minat baca para siswa. Nah, adapun bahan ajar yang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu auditif, yang kedua visual, dan yang ketiga yaitu audiovisual. Auditif yang menyangkut radio, kaset, dan piringan hitam. Dan yang kedua yaitu visual yang menyangkut flip chart,
gambar, program komputer, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu audiovisual yang menyangkut dengan gambar, film, atau video, dan lain-lain. Adapun cakupan bahan ajar yang digunakan pendidik untuk menyesuaikan bahan ajar yang digunakan oleh siswa. Yang pertama yaitu petunjuk belajar yang akan digunakan oleh siswa atau guru. Yang kedua yaitu kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, isi materi pembelajaran. Yang keempat, informasi pendukung. Yang kelima, latihan-latihan. Dan yang keenam, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja. Yang ketujuh, evaluasi. Dan yang terakhir yaitu respon. Adapun pembahasan terakhir yaitu tentang klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar memiliki 6 bagian, yaitu yang pertama, tempat atau lingkungan alam. Nomor 2, benda. Nomor 3, orang atau siapa saja yang dapat memberikan ilmu. Dan yang keempat yaitu bahan. Dan yang kelima, buku atau media cetak. Dan yang keenam yaitu peristiwa atau fakta. Nah, untuk penjelasannya yaitu yang pertama untuk tempat atau lingkungan alam sekitar, yaitu di mana saja seseorang mendapatkan ilmu-ilmu baru atau perubahan tingkah laku seperti di perpustakaan, museum, pasar, gunung, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu benda. Benda atau segala hal yang nantinya dapat merubah tingkah laku seseorang. Misalnya, candi, situs, benda peninggalan, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu orang atau siapa saja yang dapat memberikan ilmu dan memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu. Misalnya, guru, polisi, kiai, dan ahli sebagainya. Kemudian untuk yang keempat yaitu bahan. Bahan yaitu segala sesuatu yang berupa teks, rekaman, web, dan lain sebagainya. Dan yang kelima yaitu buku atau media cetak. Buku yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri. Misalnya buku pelajaran, buku sejarah, kamus, dan lain sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi sumber belajar yang terakhir yaitu peristiwa atau fakta. Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi misalnya peristiwa kerusuhan, peristiwa bencana alam, ataupun lain sebagainya. Berikut adalah daftar pustaka yang diperoleh untuk penjelasan pada materi video ini. Sekian pembahasan mengenai bahan ajar dan sumber belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.